Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Taufik dengan NIM 2206167. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini, Skop MKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Pada tahun 1959, Noam Chomsky menggolongkan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut sebagai hierarki Chomsky. Penggolongan hierarki Chomsky. Yang pertama ada Finished State Automata atau disebut dengan FSA. Finished State Automata atau yang dikenal dengan istilah FSA merupakan suatu model mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu Finished State Automata dapat memiliki state banyak berhingga yang dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lainnya. Kemudian di sini ada cara kerja Finished State Automata atau FSA. Finished State Automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Kemudian Finished State Automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite automata mulai membaca tape. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang diterima adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Kemudian Finished State Automata dibagi menjadi dua macam. Yang pertama Deterministic Finite Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Yang pertama ada Deterministic Finite Automata, merupakan bagian dari FSA. Deterministic Finite Automata atau DFA maksudnya dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan diterima. Kemudian yang kedua ada Non-Deterministic Finite State Automata atau disebut dengan NFA yang mengandung move, artinya tidak dapat dibaca inputannya atau diperbolehkan langsung menuju state berikutnya tanpa membaca inputan. Kemudian tingkatan bahasa yang kedua ada Pushdown Automata atau disebut dengan PDA. Pushdown Automata adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in, first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan mesin memori stack. Kemudian di sini ada cara kerja Pushdown Automata. Mekanisme kerja memory stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Kemudian yang ketiga ada Linear Bounded Automata. Linear Bounded Automata atau disebut dengan LBA adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan. Pada tahun 1960, Myhill memperkenalkan Linear Bounded Automata yang termotivasi dari penelitian Robin dan Scott pada tahun 1959 tentang finite automata. Linear Bounded Automata adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tape. Tape itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semuanya. Linear Bounded Automata adalah mesin Turing non-deterministik yang memiliki 3 kondisi. Yang pertama ada alfabet masukannya mengikutsertakan 2 simbol spesial, yaitu left dan right.
yaitu left dan right hand marker atau penanda batas kiri dan kanan. Kemudian yang kedua ada transisinya, tidak mencetak simbol lain melebihi end marker. Kemudian yang ketiga, transisinya tidak berpindah ke kiri left end marker atau tidak ke kanan right hand marker. Kemudian ada cara kerja linear bounded automata atau disebut dengan LBA, bekerja dengan cara membaca input dari tape satu karakter pada satu waktu. Saat head membaca karakter, mesin otomata akan berpindah ke keadaan baru sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Jika mesin otomata mencapai keadaan akhir, maka input tersebut diterima. Jika mesin otomata mencapai keadaan buntu, maka input tersebut ditolak. Kemudian yang terakhir ada mesin Turing atau Turing Machine. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936 yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Mesin Turing dapat mengkomputasi apapun yang bisa dikomputasi. Mesin ini adalah definisi dari komputasi itu sendiri atau alat yang sangat fundamental ketika bersoal tentang komputer. Dan di sini ada cara kerja mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah unit automata yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang diakses hanya elemen yang pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tape yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu key sebagai himpunan state. Kemudian ada seperti lambang sigma dengan artinya himpunan simbol input. Kemudian ada simbol seperti pita, simbol pada pita meliputi pola blank. Kemudian ada fungsi transisi dengan melambangkan seperti angka 8. Kemudian ada S melambangkan state awal. Kemudian F melambangkan himpunan state akhir. Dan B melambangkan simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma B dan lain-lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.